Episode ini melanjutkan episode sebelumnya, di mana kematian Pangeran Utara membawa kedukaan yang cukup besar bagi kubu Pandawa. Dan untuk mengatasi kakek Bhisma, Arjuna telah menyanggupi bahwa dirinya akan menantang duel Bhisma yang agung pada perang keesokan harinya. Raja Wirata juga telah menyerahkan sepenuhnya tugas untuk melawan dan membunuh Guru Drona kepada Pangeran Drestadyumna. Namun terjadi sedikit kebingungan di antara mereka, karena menghentikan Guru Drona sendirian akan sangat sulit bagi Drestadyumna, namun sangat perlu juga untuk menghentikan Bhisma yang agung. Basudewa Krishna angkat bicara. Ia mengatakan bahwa hanya ada satu jalan keluar dari permasalahan yang sedang mereka hadapi. Basudewa berkata, tugas kita adalah membuat Bhisma yang agung menjauh dari medan pertempuran. Dan jika Bhisma berhasil dipancing menjauh, maka saat itulah Guru Drona akan bertarung melawan Arjuna. Dengan demikian, Duryodhana tidak akan ada yang melindunginya. Sudah kukatakan bahwa tipu daya akan diterapkan di dalam peperangan ini. Dan inilah saat yang tepat untuk menggunakannya. Raja Yudhistira pun menyanggah usulan Basudewa Krishna, karena tipu daya tidaklah dibenarkan dalam peperangan ini. Basudewa pun tersenyum dan mengatakan bahwa bahkan perang ini juga timbul karena adanya tipu daya itu sendiri. Dan jika dasar dari tipu daya itu adalah kebenaran, maka menggunakannya akan dapat dibenarkan. Hal ini juga untuk meningkatkan moral pasukan Pandawa untuk meraih kemenangan esok harinya. Untuk bisa meraih kemenangan itu, maka mereka hanya akan memerlukan 5 langkah saja. Perang hari kedua pun dimulai. Ditandai dengan bunyi sangkakala, para prajurit dari kedua kubu telah siap untuk saling menyerang. Sementara itu di Hastinapura, Dhritarashtra dengan bangga mengatakan bahwa setelah kekalahannya kemarin, apakah pasukan Pandawa masih punya nyali untuk melawan pasukan Hastinapura? Ia menanyakan formasi apa lagi yang akan digunakan untuk menghadapi pasukan Bhisma yang agung. Sanjaya berkata, hari ini anak-anak Pandu menempatkan Pangeran Yudhistira di belakang formasi perang yang mulia. Mereka menempatkan Panglima Drestadyumna, Raja Wirata, dan para Pandawa untuk melindunginya yang mulia. Dan yang memimpin perang ini adalah Pangeran Nakula, Pangeran Sadewa, dan Pangeran Abhimanyu yang mulia. Di satu sisi ada Pangeran Arjuna, dan di sisi lainnya ada Pangeran Bima. Sanjaya juga mengatakan bahwa formasi ini dapat menembus langsung ke pasukan musuh, dan kedua sisinya mampu membuat musuh mengalami kekacauan total. Formasi perang Pandawa untuk melawan pasukan Kurawa disebut dengan formasi perang Kroncabyuha. Raja Dhritarashtra menanyakan formasi apakah yang akan dibuat oleh Bhisma yang agung untuk mengimbangi formasi Kroncabyuha itu. Sementara itu di medan perang, Bhisma yang agung sedang menyusun formasi Mahabyuha. Bhisma menyuruh Duryodhana agar tetap berada di dalam perlindungannya di tengah-tengah formasi. Guru Drona yang akan memimpin pasukan Hastinapura, dan yang lainnya akan menyerang kedua sisi formasi Pandawa tersebut. Dengan hal itu, Bhisma yakin akan berhasil memetik kemenangannya. Kedua belah pihak mulai bertempur dengan penuh semangat. Terlihat Pangeran Abhimanyu menantang Raja Madra untuk membalaskan kematian Pangeran Utara. Mereka mengadu kelihayan bertempurnya dan saling bidik menggunakan panah-panah mereka. Raja Susarma datang pada Arjuna dan mengatakan bahwa seluruh pasukannya hanya dilatih untuk membunuh Arjuna. Keduanya bertempur dengan sengitnya, namun kemampuan Arjuna jauh berada di atas Susarma. Basudewa Krishna mengingatkan Arjuna bahwa sudah saatnya untuk menjalankan langkah pertama menuju kemenangan. Arjuna pun menarik busurnya dan memberi tanda pada pasukannya.
Ia membuat petir kejut kepada semua orang dan membuat medan tempur tertutup oleh kabut debu. Raja Drupada menyuruh Yudhistira agar segera berangkat menjalankan misinya untuk menyerang Hastinapura. Sementara itu di Hastinapura, Sanjaya pun tidak dapat melihat kondisi pertempuran karena medan perang tertutup oleh kabut debu. Hal ini membuat Dhritarashtra menjadi sangat khawatir. Basudewa Krishna mengatakan bahwa Bhisma yang agung dan Guru Drona harus dipisahkan dari Pangeran Mahkota Duryudana. Ia menanyakan kesiapan Yudhistira dalam menjalankan rencana ini. Namun Raja Yudhistira terlihat sangat ragu dalam mengambil keputusannya, karena bertempur di luar wilayah Samantapancaka adalah merupakan sebuah pelanggaran. Basudewa mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mencapai kemenangan. Kelemahan Bhisma yang agung terletak di benteng Hastinapura, dan jika Yudhistira menyerang Hastinapura saat ini, maka Bhisma yang agung akan meninggalkan medan pertempuran dan berusaha mengikuti Yudhistira. Lebih lanjut, Sri Krishna berkata bahwa pergi dari sini adalah salah satu bentuk dari formasi perang itu sendiri. Mendengar hal itu, Yudhistira pun memantapkan dirinya untuk menjalankan rencana selanjutnya. Ia segera memerintahkan kusir kudanya beserta satu divisi pasukan untuk bergerak menuju Hastinapura. Basudewa Krishna lalu meminta memberikan informasi tentang penyerangan Yudhistira ke Hastinapura kepada Dursasana. Sementara di tempat lain, Dursasana sedang bertarung dengan Raja Wirata. Pertarungan mereka berlangsung sangat alot, namun saat Dursasana hampir berhasil membunuh Raja Wirata, Bima pun datang dan menahan ayunan pedang Dursasana. Bima kemudian menantang Dursasana untuk bertempur menggunakan gada. Sementara itu Bima menyuruh Raja Wirata agar membantu penyerangan Yudhistira ke Hastinapura. Tentu saja berita ini sangat mengejutkan. Ia berusaha lari dan meninggalkan pertempurannya dengan Bima. Dursasana segera melaporkan berita tersebut kepada kakaknya Duryudana. Para Kurawa sangat terkejut mendengar berita itu. Mereka tidak menyangka bahwa Yudhistira berniat akan menyerang Hastinapura. Nah, apakah Bhisma akan bisa mencegah Yudhistira untuk menyerang Hastinapura? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya.